Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayat Thohiro dari kelas 4D Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan membuat video micro teaching yang berjudul Evaluasi Bahan Ajar PAI yang bermateri ibadah sholat di SMP. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat dalam salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baik, sebelum pelajaran ibu dimulai, absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil diharapkan angkat tangan. Rafli. Oke. Kaila, baik. Salwa, baik. Arya, baik. Alhamdulillah, pertemuan hari ini hadir semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ibadah sholat. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian hari ini semuanya sudah pada sholat subuh tadi pagi? Sudah, Alhamdulillah, baik. Oke, murid-murid langsung saja ya untuk ke materinya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama ibadah sholat itu hukumnya apa? Wajib, jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Berarti dalam satu hari kita mengerjakan 5 sholat fardu, yaitu apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pintar. Nah, ibadah sholat itu adalah salah satu bentuk pengabdian seseorang hamba kepada Allah, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang selalu mendirikan sholat, yakni hatinya akan jernih, bersih, jauh dari kotor-kotoran. Nah, poin dari penjelasan tentang sholat beserta dalilnya dalam Al-Quran, kita mengetahui bahwa sholat adalah bukan saja sebuah gerakan lahir semata, akan tetapi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita, yaitu mencegah gizi diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ada macam-macam sholat juga. Dalam sholat wajib adalah sholat sunnah. Sholat sunnah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Jadi ibadah sholat adalah salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk sambil mengucapkan doa dan bacaan Al-Quran, betul sekali. Sholat juga adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan dianggap sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat juga memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran spiritual, dan yang kedua menguatkan iman dan takwa diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Yang keempat meningkatkan disiplin dan kesadaran waktu. Nah, dalam Islam sholat wajib dilakukan 5 kali sehari, yakni yang pertama sholat subuh dilakukan pada di pagi hari. Yang kedua sholat zuhur dilakukan pada siang hari. Yang ketiga sholat asar dilakukan pada sore hari, betul sekali. Dan yang kelima
Sholat maghrib dilakukan pada petang hari, dan yang terakhir sholat isya dilakukan pada malam hari. Betul ya. Jadi sholat ini dapat dilakukan secara individu atau berjamaah di masjid atau tempat lainnya. Mengapa harus sholat sih? Nah, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Inilah rukun Islam yang sangat penting bagi kita kaum muslim. Mengapa sangat penting? Nah, karena yang pertama yaitu perintah sholat adalah kewajiban bagi adik-adik ya, atau kakak-kakak maupun yang sudah lansia gitu ya, orang tua, dan bagi kita semua yang beragama Islam. Dan setiap ibadah yang wajib berarti penting, sebab kalau kita tidak melaksanakan kita berdosa. Salat pun begitu. Adik-adik tidak ingin berdosa, bukan? Iya, karena itu marilah kita sholat, menjalankan perintah Allah. Nah, Allah juga telah memerintahkannya di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk sholat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan didirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, yang kedua nih, bagaimana jika lupa rakaat? Nah, jika kalian lupa rakaat, jika kalian juga lupa jumlah rakaat sholat, maka ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama apa? Harus berusaha mengingat sudah berapa rakaat tadi ya. Nah, itu ya, harus berusaha mengingat. Yang kedua, ambil yang paling yakin. Ketika kalian yakin nih sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, jika kalian masih ragu, lakukan sujud syahwi gitu ya. Sujud syahwi itu dilakukan sebelum at-tahiyat akhir ya, sebelum salam kita melakukannya. Dan yang paling penting juga kita harus niat dan berkhusyuk sebelum mulai sholat ya, agar tidak lupa. Nah, untuk tata cara sholat yang benar dan tertib, yaitu dimulai dengan apa coba? Yang pertama, coba Rizky. Betul sekali, niat di dalam hati, yaitu ada apa aja? Niat, terus disusul dengan takbiratul ihram sambil mengangkat tangan, kedua tangan ya, kanan dan kiri gini, Allahu Akbar, sejajar dengan telinga atau bahu. Setelah itu membaca doa iftitah jika dalam rakaat pertama. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah pendek dari Al-Quran. Setelah membaca surah, lakukan ruku dengan tenang dan membaca tasbih. Kemudian bangkit dari ruku sambil membaca doa i'tidal, lalu sujud dengan tenang, lalu membaca tasbih. Duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa. Dan selanjutnya kemudian sujud kembali. Nah, setelah sujud kedua, bangkit ke rakaat berikutnya sesuai jumlah rakaat sholat yang dikerjakan. Jika sudah berada di rakaat terakhir, setelah sujud kedua, duduk tahiyat akhir sambil membaca tahiyat, salawat atas Nabi Muhammad ya, dan doa penutup setelahnya yaitu. Nah, setelah sholat ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri. Selama sholat itu penting untuk menjaga kekhusyuan, memperhatikan bacaan, gerakan yang benar, dan tidak terburu-buru. Nah, semua rukun sholat juga harus dikerjakan dengan tertib dan tumaknina ya, agar kita tenang, agar sholat kita sah dan terima oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Sholat sunnah memiliki banyak hikmah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Salah satunya yaitu sebagai pelengkap dan penyempurna sholat fardu. Nah, dalam